Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda. Halo Bunda. Bunda mau tanya nih, gimana kabarnya? Gimana kabar anak bunda? Baik? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi, udah pada tahu belum bunda mau ngajarin kalian apa? Belum ya? Jadi, bunda akan mengajarkan tentang neuroscience dan perkembangan manusia. Baik, sebelumnya bunda akan menanyakan, anak bunda ada yang tahu belum tentang bagaimana sih hubungan neuroscience dengan Belum, perkembangan Bun. manusia? Dan anak bunda tahu nggak apa yang dimaksud dengan neuroscience? Daripada bingung, bunda akan menjelaskan semuanya. Neuroscience secara sederhana adalah perkembangan ilmu biologi manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang ilmu otak. Sebagai ilmu yang masih terus berkembang, neuroscience tak terkecuali sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Adapun neuroscience adalah interdisipliner yang menggabungkan bidang neuroscience, psikologi, dan pendidikan untuk menciptakan peningkatan pembelajaran, metode, dan kurikulum dalam penelitian dan inisiatif untuk menggunakan penemuan tentang belajar, memori, bahasa, dan bahasa. Eurasia 2016 mengungkapkan bahwa tujuan dari neuroscience adalah untuk menginformasikan pendidikan mengenai strategi terbaik untuk mengajar dan belajar. Pembelajaran berbasis neuroscience harus memperhatikan keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri masing-masing memiliki peran penting sehingga keduanya harus diberi stimulus secara seimbang. Lanjut, neuroscience juga mempelajari sistem saraf makhluk hidup dengan fokus kepada otak manusia dan kesadaran sebagai elemen utama dalam identitas manusia. Lanjut, pentingnya neuroscience terletak pada pemahaman kita tentang sistem saraf dan bagaimana sistem ini mempengaruhi fungsi perilaku manusia. Dengan mempelajari neuroscience, kita dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian, perilaku, perkembangan, dan pemikiran anak-anak, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi mereka. Adapun ruang lingkup kajian neuroscience meliputi 4 dimensi, yaitu yang pertama, seluler molekuler, yaitu macam-macam sel saraf dan sistem kerjanya dalam menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks. Yang kedua, sistem saraf bidik, yaitu macam-macam sel-sel saraf yang terlibat dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual. Yang ketiga, neuroscience perilaku, yaitu cara kerja sistem saraf dalam menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, bagaimana saraf visual, saraf auditorik, saraf motorik memproses informasi materi pembelajaran secara simultan, meskipun hanya salah satu yang dominan. Yang keempat, neuroscience sosial, yaitu peran otak manusia dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Baik, selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Perkembangan manusia berawal dari masa usia dini atau sering disebut dengan golden age. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sempurna. Adapun pendekatan perkembangan otak sangat dibutuhkan oleh pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan,
anak usia dini karena terdapat bagian-bagian otak yang harus dapat dimaksimalkan perkembangannya pada anak. Kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan otak pada sisi kanan dan sisi kiri sekaligus mempengaruhi kecerdasan anak itu. Nah, lanjut, neuroscience memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan manusia karena disiplin ilmu ini mempelajari struktur, fungsi, dan perkembangan sistem saraf manusia. Nah, berikut beberapa cara di mana neuroscience berkontribusi pada pemahaman tentang perkembangan manusia. Nah, yang pertama itu pembentukan dan perkembangan otak, yang dimana neuroscience mempelajari bagaimana otak manusia terbentuk dari masa prenatal hingga dewasa. Ini mencakup pertumbuhan neuron, pembentukan sinapsis, dan bagaimana area otak berubah seiring waktu. Yang kedua, pembelajaran dan partisitas otak. Ilmu ini menyelidiki bagaimana otak berevolusi melalui pengalaman dan pembelajaran. Konsep partisitas otak menggambarkan kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap lingkungan dan pengalaman. Nah, yang ketiga, pengembangan kognitif dan emosional. Nah, neuroscience membantu menjelaskan perkembangan kognitif seperti kemampuan bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir abstrak, serta perkembangan emosional seperti pengaturan emosi dan identitas diri. Nah, yang keempat itu gangguan perkembangan dan penyakit mental. Nah, penelitian neuroscience membantu dalam pemahaman tentang gangguan perkembangan seperti autisme dan ADHD serta gangguan mental seperti depresi dan skizofrenia yang mempengaruhi perkembangan fungsi kognitif dan sosial. Nah, intervensi dan pengobatan neuroscience memberikan landasan untuk mengembangkan intervensi pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kualitas hidup individu dengan gangguan perkembangan atau gangguan neurologis. Lanjut, karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologi atau kepribadian, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosio-emosi. Perkembangan itu sendiri memiliki dua faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian, ada faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif. Proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman serta lingkungan sekitar. Lanjut, neuroscience juga berhubungan dengan perkembangan syaraf manusia. Manusia pada umumnya memiliki 100 miliar sel saraf dengan lebih dari 1000 triliun koneksi. Sistem saraf terdiri dari semua sistem yang bertanggung jawab untuk penciuman, penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Otak yang merupakan jaringan yang sangat kompleks terdiri dari berbagai jenis sel saraf atau neuron yang memiliki pola hubungan yang rumit. Dalam konteks pendidikan, neuroscience juga mengkaji kesadaran dan kepekaan otak dalam hal biologi, persepsi, memori, dan hubungannya dengan pembelajaran. Penelitian dalam ilmu syaraf menunjukkan bahwa potensi penuh siswa terletak pada otak mereka. Perkembangan otak anak mencapai puncak pada usia 10 tahun, dan otak tersebut berkembang hingga mencapai 100% perkembangan intelektual pada usia 18 tahun. Yang
yang dapat kita ambil, pembelajaran berbasis neuroscience harus memperhatikan keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri masing-masing memiliki peran penting, sehingga keduanya harus diberi stimulus secara seimbang. Orang yang memiliki otak yang seimbang memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nurasia 2016 menyebutkan bahwa peningkatan kecerdasan dan kesuksesan anak dipengaruhi oleh keseimbangan otak. Dalam proses pembelajaran, otak memegang peran yang sangat penting, yang dimana otak bertindak sebagai pos pejalan bagi stimulus yang datang. Semua input disensor, disoroti, diprioritaskan, diproses, dan disimpan dan dibuang ke dalam alam bawah sadar sembari diproses oleh otak. Lanjut, guru dan orang tua tidak memahami dasar biologis dari keterampilan dan perilaku anak. Juga cenderung mendidik anak sesuai kehendaknya atau untuk melanjutkan cita-citanya, sehingga tujuan anak dalam belajar tertuju untuk menyenangkan hati guru dan orang tuanya saja, dan tidak optimal dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sesuai tahap perkembangannya. Sebagaimana biologis yang lain, otak anak juga berkembang secara alami dan memerlukan asupan gizi untuk dapat bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, guru dan orang tua siswa juga bertanggung jawab dalam memantau kecukupan gizi anak, menjaga kondisi biologisnya dari berbagai ancaman, dan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan otak anak itu sendiri. Itulah materi yang Bunda sampaikan. Semoga apa yang Bunda ajarin bisa mendapat manfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.